Sintayong berulah bikin Bung Towel emosi dan lemparkan kritikan pedas. Viral Dendi Sulistiawan jadi bahan perdebatan antara Bayangkara FC dan Timnas Indonesia. Sekian lama di Belgia, Marcelino kangen berlatih di Timnas Indonesia, kini memperkuat untuk di Piala Asia 2023. Pemain tuh kok dinaturalisasi? Menpora tanya alasan PSSI ingin naturalisasi Tom Haye dan Maarten Paes. Janji Muhammad Riyandi bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain naturalisasi bukan jalan pintas Timnas Indonesia raih prestasi. Ternyata Erick Thohir berharap dan berkomentar seperti ini saat Timnas TC di Turki. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin Yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. Sintayong berulah bikin Bung Towel emosi dan lemparkan kritikan pedas. Lagi-lagi Bung Towel lempar kritikan kepada Sintayong sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang degradasi pemain lokal. Sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang mendegradasi pemain lokal, hal ini berdasarkan ucapan Sintayong kepada awak media Korea Selatan beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara bersama Best 11. Sintayong mengatakan bahwa para pemain lokal Indonesia masih kurang dalam hal mental. Para pemain lokal dinilai takut kalah sebelum bertanding dan jika berhadapan dengan tim kuat, kekurangan dari pemain Indonesia yang ada adalah mereka takut dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan banyak pemain Timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, kata Sintayong. Karena ucapan itulah yang menjadi permasalahan oleh Bung Towel. Menurutnya, ucapan Sintayong tersebut mendegradasikan para pemain lokal yang juga tak kalah memiliki kualitas. Sekali lagi dia membuat perbedaan yang sangat tajam antara lokal dan naturalisasi. Saya nggak sepakat kalau Anda tahu kelemahan itu di pemain lokal. 4 tahun ini kenapa nggak kamu kerjain kekurangan itu? Kata Bung Towel kalah berbincang dengan anggota komite eksekutif PSSI. Hal kedua yang menjadi permasalahan Bung Towel adalah ucapan Sintayong yang menyebut para pemain lokal belum siap naik level. Bung Towel mengaku bahwa baru kali ini seumur-umur melihat pelatih Timnas Indonesia sangat merendahkan para pemain lokal. Jelas-jelas Bung Towel sangat memberi kritik pedas terhadap Sintayong jika perilaku Sintayong seperti itu yang sangat mengunggulkan pemain naturalisasi dibanding pemain lokal. Viral Dendi Sulistiawan jadi bahan perdebatan antara Bayangkara FC dan Timnas Indonesia. Sedang banyak diperbincangkan di media sosial tentang Dendi Sulistiawan menjadi bahan perdebatan antara Bayangkara FC dan Timnas Indonesia. Ekali S pelatih Bayangkara FC bantah Dendi Sulistiawan pemain titipan di Timnas Indonesia. Ekali S pelatih Bayangkara FC itu menyebut satu fakta yang menyebut bahwa Dendi Sulistiawan bukan pemain titipan di skuad Timnas Indonesia. Beberapa hal yang belum banyak orang sadari tentang selalu adanya nama Dendi Sulistiawan di daftar pemain Indonesia. Menurutnya Dendi memiliki kecepatan dan kemampuan individu yang mumpuni sehingga itu menjadi pertimbangan besar jika Dendi Setiawan tak memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa netizen mempertanyakan dengan keputusan sang pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang terus-menerus memanggil Dendi ke skuad Timnas Indonesia. Mereka menyebut winger Borneo Stefano Lillipali lebih layak dipanggil ke skuad merah putih ketimbang Dendi. Sekian lama di Belgia, Marcelino kangen berlatih di Timnas Indonesia, kini memperkuat untuk di Piala Asia 2023. Rasa senang dan mengobati rasa rindu untuk berlatih di Timnas Indonesia, kini Marcelino sudah merapat dan membela Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa kondisi dirinya sangat luar biasa untuk melakoni Piala Asia 2023. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan sangat senang bisa berlatih lagi bersama Timnas Indonesia dan dia berharap kondisinya terus stabil agar bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Puji Tuhan saya kondisinya sangat luar biasa, sangat excited bergabung lagi dengan Timnas Indonesia dan saya harap kondisinya akan semakin baik dan baik setiap harinya, kata Marcelino. Saya yakin dan juga berdoa semoga jauh dari cedera lagi dan yang penting bisa membantu tim dan bisa kembali di tim itu membuat bahagia sekali tambahnya.
Perlu diketahui Marcelino juga mengungkapkan latihan tim berjalan sangat baik pada hari kedua ini. Menurutnya Marcelino, kondisi para pemain timnas Indonesia sangat bugar dan antusias untuk mengikuti latihan. Saya lihat teman-teman yang lain juga sangat baik kondisinya, sangat luar biasa tadi tutur Marcelino. Dengan kabar seperti itu persiapan timnas Indonesia lebih matang lagi untuk melakoni pertandingan Piala Asia 2023. Pemain tuh kok dinaturalisasi? Menpora tanya alasan PSSI ingin naturalisasi Tom Haye dan Maarten Paes. Rencana PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap gelandang Heerenveen, Tom Haye, dan kiper Dallas Football Club, Maarten Paes menuai pertanyaan dari Menpora RI Dito Aryo Tejo. Dito ingin mendengar pertimbangan PSSI terkait keputusan ini, terutama mengingat usia kedua pemain yang sudah masuk ke kategori senior. Keputusan ini dianggap menjadi suatu keputusan besar oleh PSSI dengan menanggapi hal ini. Menpora Dito menegaskan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain harus banyak mempertimbangkan faktor dari berbagai hal. Yang paling utama adalah karena faktor usia kedua pemain tersebut yang sudah cukup matang. Oleh karena itu, Dito ingin mendengar pertimbangan resmi dari PSSI sebelum keputusan diambil. Disinilah peran PSSI dalam memilih pemain yang berkualitas, bukan hanya banyak pemain naturalisasi namun tak berkualitas dan tak melihat faktor lainnya. Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari PSSI. Dan Maarten Paes. Janji Muhammad Riyandi bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bukan Nadeo tapi Muhammad Riyandi yang menjadi kiper andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Kiper asal klub Persis Solo, Muhammad Riyandi, berambisi untuk membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif di Piala Asia 2023 Qatar. Hal itu karena dirinya mendapatkan kepercayaan Sintayong untuk menggantikan Nadeo Argawinata yang sempat tak tergantikan namanya di skuad Garuda Merah Putih. Kini Muhammad Riyandi yang akan berakhir menjaga gawang Timnas Indonesia dan mendapatkan hasil lebih baik lagi dari sebelumnya. Dirinya berjanji akan menampilkan yang terbaik. Pemain naturalisasi bukan jalan pintas Timnas Indonesia raih prestasi. ANGGOTA Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa pemain naturalisasi bukanlah jalan pintas bagi Timnas Indonesia meraih prestasi. Namun tidak ada salahnya jika para pemain keturunan tersebut diberi kesempatan untuk unjuk kualitas demi kebaikan tim. Arya Sinulinga mengakui naturalisasi memberi kesempatan kepada para pemain potensial berdarah Indonesia untuk membela skuad Garuda. Namun, naturalisasi bukanlah patokan untuk membangun tim tangguh. Semua potensi bagus dimanapun harus kami ambil, jadi bukan sekadar ambil jalan pintas untuk berprestasi, jangan katanya. Arya Sinulinga mengatakan PSSI pun terus berbenah dalam pembinaan pemain usia muda secara berjenjang. Tujuannya agar melahirkan pemain-pemain terbaik demi masa depan Timnas Indonesia ke depan. Ternyata Erick Thohir berharap dan berkomentar seperti ini saat Timnas TC di Turki. Dikutip dari Bolanet, Timnas Indonesia saat ini tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengungkap harapannya kepada skuad Garuda. Timnas Indonesia latihan di Turki agar bisa tampil maksimal pada Piala Asia nanti, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Erick Thohir sadar Timnas Indonesia tergabung di grup berat pada Piala Asia 2023. Meski demikian, Erick berharap pasukan Merah Putih bisa bermain maksimal pada ajang bergengsi tersebut. Menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia jelas tidak mudah. Untuk itu, kami ingin Timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Semangat Garuda! Tegas Erick Thohir. Semoga Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal ketika di Turki dan membawa nama baik Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.